Mohon izin. Akhirnya Presiden Joko Widodo mengajukan nama Listio Sigit Prabowo ke DPR RI sebagai calon Kapolri yang saat ini menjabat Kabareskrim atau Kepala Badan Reserse Kriminal di Polri. Sebelum menjabat Kabareskrim, Irjen Pol Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kadip Propam Polri. Kini tugas tersebut diambil alih oleh Ignatius Sigit Widiatmono. Situs Akpol mencatat nama Listio merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Dia melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia, membuat tesis tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo. Listio Sigit yang lahir di Ambon 5 Mei 1969 juga sempat menjadi Kapolres Pati, Jawa Tengah pada tahun 2009. Hanya 1 tahun menjabat, Listio Sigit berpindah tugas menjadi Kapolres Sukoharjo, masih di bawah lingkungan Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2010, dia menjabat sebagai Wakapolrestabes Semarang. Tak lama pindah tugas menjadi Kapolres Surakarta pada tahun 2011. Pada tahun 2012, suami dari Ibu Diana Listio ini kembali ditugaskan di Jakarta untuk menjabat sebagai Asubdit 2 di Tipdum Bareskrim Polri. Sejak bulan Mei 2013, dirinya bertugas di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Kemudian, pada tahun 2014, Komjen Listio Sigit Prabowo mendapat kepercayaan untuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Dengan jabatan ini, sosoknya semakin dikenal oleh banyak kalangan. Karir Listio Sigit makin moncer setelah menjadi ajudan Jokowi. Pada tahun 2016, dia menjadi Kapolda Banten, menggantikan Brigjen Pol Ahmad Doviri. Acara serah terima jabatan atau sertijab dilakukan di Mapolda Banten. Pengangkatannya sebagai Kapolda Banten sempat menjadi kontroversi dan ditolak oleh MUI Banten karena ia non-muslim. Namun pada akhirnya Listio meminta dukungan terhadap kalangan ulama untuk menciptakan suasana kondusif dan aman. Pada tahun 2018, Listio Sigit Prabowo mendapat kepercayaan sebagai Kadip Propam Polri. Beberapa kasus yang ia tangani adalah penyiraman air keras Novel Baswedan dan kasus Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Listio Sigit juga menangani kasus Joko Sugiarto Tjandra dan memulangkannya dari Malaysia. Sebelumnya Joko telah menjadi buronan selama 11 tahun. Bareskrim Polri mengungkap 2 kasus Joko Tjandra yang menjadi perhatian publik, yakni pemalsuan surat jalan dan kasus korupsi terkait pengurusan penghapusan Red Notice. Dalam kasus ini, Jenderal Polisi yang terlibat yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, keduanya masih menjalani persidangan di pengadilan. Bareskrim juga menangani kasus pembobolan kas Bank BNI lewat LC fiktif Bank BNI dengan tersangka Maria Pauline Lumowa yang sempat kabur ke luar negeri selama 17 tahun. Kini Maria telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunggu jadwal persidangan. Listio Sigit juga terlibat dalam pengamanan demonstrasi massa yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dia tercatat 2 kali memantau jalannya unjuk rasa di Jakarta Pusat pada pertengahan dan akhir Oktober 2020. Setelah nama Listio Sigit diserahkan ke DPR oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Komisi 3 DPR Herman Heri mengatakan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada Senin 18 Januari 2021. Berikutnya, hari Senin calon akan diundang ke SIDU untuk membuat makalah, 1-2 jam pembuatan makalah itu, lalu hari Selasa akan dilakukan fit and proper test, ujar Herman usai rapat internal Komisi 3 Rabu 13 Januari 2021. Herman melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan pada Selasa akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan 2 sesi pagi dan siang. Berdasarkan hal tersebut, ia berharap setelah uji dilakukan, Komisi 3 dapat segera membuat keputusan menolak atau menerima calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo.